Yesterday. Shalom. Sekali lagi yang di rumah-rumah lambaikan kedua tangannya, katakan shalom. Saya percaya hari ini hari yang penuh sukacita. Sama-sama kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Saya percaya Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari di rumah-rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sambil sorakan haleluya. Sama-sama kita membersuka cita, katakan amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lebih lagi nyanyikan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah mulai berikan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat katakan amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ayo katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Ayo katakan oleh kesaksian. Yes. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diurapinya karena telah
Sama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Oh rapatakara labara 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 labara. Oh labara 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 labara. Shara labara 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 labara. Karena kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti bagi hidup kami Yesus. Oh rapatakara labara 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 labara. Shara labara 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 labara. Shakara labara 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 labara. Kami mau rasakan kebaikan Tuhan hari ini Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kau yang percaya sama-sama beri
Sama-sama kita yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Oh ralap aralap 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 aralap. Oh ralap aralap 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 aralap. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Sama katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari lebih lagi, ada kuasa. Mari boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Kami percaya ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa untuk sambut kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah Jumat Agung.
di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis, hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah.
Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani.
Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara, orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara yang katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, Dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib.
Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah Dia. Uriya lama kana maya rala basande rala bala bala bala. Oh rala 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 bala bala. Oh rala rala bala 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 bala. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya lala bala bala bala. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Mereka sudah mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anakmu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anakmu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Aba. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Aba. Terima kasih Aba. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Dan saatnya kita memberi persembahan. Yang antusias boleh katakan wow. Puji nama Tuhan, persembahan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan misi, dan yang kedua untuk persembahan ibadah raya. Dapat dilakukan dengan men-scan QR code yang sudah tersedia yang akan ditampilkan. Dan dapat dilakukan dengan men-scan melewati aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.